Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang aplikasi turunan, yaitu kemonotonan, kecekungan, dan titik belok. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Kita sekarang masuk ke kemonotonan fungsi. Apa sih yang dimaksud dengan kemonotonan fungsi? Jadi ini adalah definisinya. Kemonotonan ada dua, yaitu monoton naik dan monoton turun. Jika turunan pertamanya itu lebih besar dari 0, di mana X elemen dari A, B, maka sebuah fungsi tersebut monoton naik pada A, B. Dan untuk definisi monoton turun, jika turunan pertama sebuah fungsi terhadap X itu kurang dari 0 untuk X elemen dari A, B, maka fungsi tersebut monoton turun pada A, B. Baik, ini adalah contoh untuk grafik monoton turun, di mana dia dimulai dari titik A ke B, semakin lama dia semakin naik, tetapi naiknya secara halus ya. Nah, ini dinamakan sebagai monoton naik. Nah, adapun untuk monoton turun, prinsipnya mirip seperti monoton naik. Dia berjalan dari A sampai ke B, semakin ke kanan, dia akan semakin turun secara halus. Nah, ini ada contoh grafik di mana ketika sebuah titik dari 0 sampai ke titik X sama dengan C, dia merupakan monoton turun, sedangkan untuk X sama dengan C sampai tak hingga, dia merupakan monoton naik. Jadi dalam satu grafik ini ada dua monoton, yaitu monoton turun dan monoton naik. Kita langsung masuk ke contoh saja. Tentukan selang kemonotonan untuk sebuah fungsi 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 12x plus 7. Nah, di sini kita harus menentukan dulu di selang manakah dia monoton naik dan monoton turun. Kita coba dulu selesaikan atau kita cari monoton naik. Sebuah fungsi monoton naik jika turunan pertamanya lebih besar daripada 0. Nah, turunan pertama dari fungsi ini, fungsi fx adalah 6x kuadrat min 6x min 12. Kemudian kita sederhanakan, kita bagi dengan 6 menghasilkan x kuadrat min x min 2. Kemudian kita faktorkan menghasilkan dua titik, yaitu titik min 1 dan 2. Kemudian kita uji cobakan titik ini misalkan titik 0 ya. Titik 0 kita masukkan ke fungsi ini. 6 kali 0 dikurangi 6 kali 0 dikurangi 12, hasilnya kan negatif. Maka nilai di sini adalah negatif. Hal yang sama untuk yang di sini, kita coba kita ambil satu angka, kita cobakan di sini, ternyata nilainya positif. Nah, karena dia nilainya atau untuk monoton naik yang dicari adalah lebih besar dari 0, maka kan yang dicari adalah yang positif. Maka di sini yang positif adalah yang saya beri tanda ini, tanda arsir merah, sehingga dia monoton naik pada negatif tak hingga sampai minus 1 dan 2 sampai plus tak hingga. Nah, untuk mencari monoton turun, kita tidak perlu menghitung lagi, bisa dilihat saja untuk monoton turun kan kurang dari 0. Maka untuk monoton turun adalah berada di selang min 1 sampai 2. Nah, sekarang kita masuk ke kecekungan. Untuk kecekungan juga ada dua jenis, yaitu cekung ke atas dan cekung ke bawah.
Kalau tadi kemonotonan kita pakai turunan pertama, kalau kecekungan kita pakai turunan kedua. Jadi untuk definisi cekung ke atas, itu adalah turunan keduanya lebih besar dari 0 untuk X elemen dari A, B pada selang A, B, dan kalau cekung ke bawah itu turunan keduanya kurang dari 0. Nah, ini adalah untuk grafik dari cekung ke atas. Ini grafik cekung ke atas. Ini adalah grafik dari cekung ke bawah. Nah, kalau yang di sini dilihat, misalkan ada bentuk seperti ini adalah titik minimumnya, ini titik maksimumnya. Misalkan berarti yang di sini ini adalah cekung ke atas, yang di sini juga cekung ke bawah, ke atas, ini cekung ke atas, yang di sini cekung ke bawah, dan yang di sini cekung ke bawah juga. Jadi saya ulangi, untuk kecekungan dia bisa memanfaatkan turunan kedua. Kalau cekung ke atas itu lebih besar 0 dan cekung ke bawah itu kurang dari 0. Selain kita mempelajari kecekungan, kita juga bisa mempelajari tentang titik belok. Apa sih yang dimaksud titik belok? Titik belok adalah tempat terjadinya perubahan kecekungan. Jadi yang awalnya cekung atas jadi cekung ke bawah, atau yang awalnya cekung ke bawah menjadi cekung ke atas. Nah, titik belok ini terjadi di X sama dengan C. Artinya turunan keduanya sama dengan 0. Nah, ini misalkan ini cekung ke atas dan yang di sini adalah cekung ke bawah. Nah, ini adalah tempat terjadinya perubahan kecekungan. Nah, tempat terjadinya perubahan kecekungan itu dinamakan sebagai titik belok. Nah, di sini ini yang awalnya cekung ke bawah, kemudian dia berpindah menjadi cekung ke atas. Nah, di sini tempat perubahannya dinamakan sebagai titik belok. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Untuk fungsi berikut, tentukan di selang manakah fungsi tersebut naik, monoton naik ya maksudnya, monoton naik, monoton turun, cekung ke atas, cekung ke bawah, serta tentukan titik beloknya. Fungsinya adalah sepertiga X pangkat 3 min X kuadrat min 3X plus 4. Baik, untuk monoton naik dan turun, kita meminta bantuan turunan pertama. Jadi, ini adalah fungsinya. Monoton naik jika turunan pertamanya sama lebih besar dari 0. Kita cari turunan pertamanya. Menghasilkan X kuadrat min 2X min 3. Kemudian kita faktorkan, menghasilkan titik X sama dengan 3 dan X sama dengan min 1. Kita buat garis bilangannya. Kemudian kita cek. Misalkan 0 berada di sini ya. 0 berada di sini. 0 min 0 min 3. Hasilnya adalah min 3. Min 3 ternyata hasilnya bernilai negatif. Berarti kita tulis di sini. Yang di sini positif, ya. Nanti silahkan coba dicek sendiri. Lalu karena syarat untuk monoton naik adalah lebih besar dari 0, maka yang memenuhi adalah yang bagian sini. Sehingga untuk monoton naik berada di selang negatif tak hingga, min 1, dan 3 sampai positif tak hingga. Nah, kita tidak perlu lagi mencari nilai monoton turun, kita tinggal melihat di garis bilangan tersebut. Untuk monoton turun itu berada pada titik min 1 sampai 3. Nah, ini untuk kemonotonan. Bagaimana untuk kecekungannya? Nah, untuk kecekungan dia meminta bantuan turunan kedua. Cekung ke atas itu artinya
Turunan keduanya lebih besar dari 0, sehingga langsung saja kita masukkan turunan keduanya adalah 2x min 2. Sehingga didapatkan di sini 2x lebih besar dari 2x lebih besar dari 1. Kita buat garis bilangan seperti ini. Kita buat garis bilangan, kemudian kita lihat, kita cek mana yang memenuhi syarat. Ternyata yang memenuhi syarat di sini adalah untuk cekung ke atas positif 1 sampai positif tak hingga. Ini. Sehingga cekung ke bawahnya adalah kebalikannya. Cekung ke bawah adalah min tak hingga sampai 1. Ini untuk kecekungan. Bagaimana dengan titik belok? Nah, titik belok tadi kan turunan keduanya sama dengan 0. Berarti 2x min 2 sama dengan 0. 2x sama dengan 2. X sama dengan 1. Nah, untuk titik belok itu kan untuk sebuah titik itu kan kita harus mencari X dan Y-nya. X-nya sudah ketemu. Y-nya berarti kita harus cari. Nah, untuk Y-nya, Y itu kan sama dengan Fx. Berarti kita kembalikan lagi ke persamaan awal. Kita kembalikan lagi ke fungsi awal. Fungsi awalnya yang mana? Fungsi awalnya yang ini. Sepertiga X pangkat 3 min X kuadrat min 3X plus 4. Nah, di mana kita substitusikan nilai X-nya sama dengan 1. Menghasilkan nilai 1/3. Sehingga titik beloknya berada di 1,1/3. Di mana 1 itu X-nya, 1/3 itu Y-nya. Oke, kita sudah mempelajari tentang kemonotonan, kecekungan, dan titik belok. Nah, silahkan coba dikerjakan contoh yang kedua ini dengan pertanyaan yang sama. Carilah di selang manakah fungsi tersebut monoton naik, monoton turun, cekung ke atas, cekung ke bawah, serta carilah titik belok. Oke. Sekian untuk perkuliahan atau untuk materi hari ini. Untuk soal nomor 2 bisa kita bahas di perkuliahan sesuai jadwal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.